Peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-358 Kota Samarinda tahun 2026 dilaksanakan secara sederhana tanpa rangkaian kegiatan seremonial. Pemerintah Kota Samarinda hanya menjadwalkan rapat paripurna DPRD sebagai agenda resmi peringatan Hari Jadi Kota. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Dinvi Kurniadi, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan Wali Kota Samarinda sekaligus tindak lanjut instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan seremonial. Seluruh rangkaian perayaan ditiadakan, dan peringatan HUT Kota hanya diisi dengan rapat paripurna DPRD, ujarnya, Rabu, 21 Januari 2026. Sejumlah agenda yang selama ini rutin digelar, seperti ziarah ke Taman Makam Pahlawan, jalan santai, lomba kekeluargaan, hingga hiburan penutup, tidak dilaksanakan pada tahun ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penghematan anggaran. Pemkot Samarinda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tidak digelarnya perayaan HUT Kota. Meski demikian, peringatan HUT ke-358 tetap dimaknai sebagai momentum refleksi bersama serta penguatan komitmen pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga mengajak masyarakat menjadikan Hari Jadi Kota sebagai pengingat tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan, ketertiban, dan kemajuan Samarinda secara berkelanjutan, Kamis, 22 Januari 2026. 1 Januari 2026, mari kita rayakan keberhasilan 358 tahun Kota Samarinda dan 66 tahun pemerintah Kota Samarinda sebagai langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita memperkuat semangat kerjasama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendukung, meningkatkan daya saing, dan berinovasi tanpa henti. Untuk terus mendorong Samarinda yang lebih kuat, Samarinda yang lebih maju. Kita juga terus memperkokoh dan memperteguh sikap dan karakter toleransi, keberagaman, dan kemajemukan yang menjadi fondasi utama di dalam menjaga stabilitas pembangunan di segala bidang di Kota Samarinda. Kita ingin Samarinda menjadi rumah besar untuk semua. Di saat yang sama, kita kembali menyadari bahwa tahun 2026 adalah tahun yang syarat dan besar akan tantangan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat tahun ini kita menghadapi berbagai diantaranya kebijakan fiskal nasional, kemudian daya beli masyarakat, dan tantangan tuntutan publik yang semakin menginginkan pelayanan publik yang makin prima. Oleh sebab itu, kunci utama dalam menghadapi hal-hal tersebut adalah terus kita memperkokoh solidaritas, terus kita memperkokoh persatuan, terus memperkokoh kekuatan kita dalam keberagaman dan toleransi, dengan terus berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa tantangan diberikan bukan untuk kita lemah, tapi justru untuk melihat sektor mana saja yang bisa memperkuat posisi kita membangun masa depan Kota Samarinda. Akhirnya saya ingin juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama yang pertama kepada Ketua dan para Wakil Ketua, serta seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang terus membersamai pemerintah Kota Samarinda dan seluruh masyarakat Kota Samarinda, baik dalam keadaan kondisi kita yang lapang, maupun dalam kondisi kita yang penuh tantangan ini. Karena itulah kunci sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Kencana menetapkan penyesuaian tarif air minum mulai tahun 2026. Kebijakan ini diambil setelah melalui evaluasi biaya produksi dan kebutuhan peningkatan layanan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan melalui skema subsidi silang antar kelompok pelanggan. Direktur Utama Perumda Tirta Kencana, Wahid Hashim, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tidak terlepas dari meningkatnya beban operasional perusahaan. Beberapa komponen utama seperti bahan kimia pengolahan air dan biaya listrik mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memengaruhi struktur biaya produksi air bersih.
Penyesuaian tarif dilakukan agar pelayanan tetap berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan distribusi, ujarnya dalam paparan resmi di Samarinda, Jumat, 23 Januari 2026. Selain faktor biaya, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung target pemenuhan akses air minum layak bagi seluruh masyarakat. Perumda mencatat, sejak 2008 penyesuaian tarif hanya dilakukan pada waktu tertentu dan tidak bersifat rutin, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan serta mutu layanan yang diberikan. Sementara itu, Direktur Pelayanan Perumda Tirta Kencana, Widya Stuti Supartina, menegaskan bahwa kelompok pelanggan berpenghasilan rendah tetap mendapatkan perlindungan melalui mekanisme subsidi silang. Pelanggan dengan konsumsi tinggi, termasuk rumah tangga kategori tertentu dan sektor niaga, berperan sebagai penopang subsidi bagi pelanggan dengan tarif di bawah biaya dasar. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak. Menurutnya, efisiensi penggunaan air tidak hanya berdampak pada pengeluaran pelanggan, tetapi juga membantu pemerataan distribusi air bersih, terutama bagi wilayah pelayanan yang lebih jauh. Lihat bahwa secara undang-undang, secara aturan memang disyaratkan kita harus itu berarti ada hal-hal yang tetap dijaga di dalamnya, entah itu kelangsungan hidup operasional maupun nanti ada target-target yang harus dicapai. Dan di Perumda akhirnya biaya-biaya yang ada itu kemarin sebenarnya secara penuh untuk berjalannya sebuah perusahaan. Yang biasa bayar 100 itu berarti akan bayar 102.000. Lalu tahap keduanya di bulan Mei, berarti pemakaiannya terakhirnya di April, pembayarannya Mei. Lalu kemudian 3%. Ini tujuan kami ini dibuat supaya masyarakat tidak terjadi lonjakan yang memang mungkin kaget. Tapi masa sih kaget? Ya mudah-mudahan tidak sih kalau sudah dilaksanakan dengan cara bertahap ini. Itu pun Pak Wali Kota menginstruksikan selama ini di dalam kikiran kwitansi kan ada biaya administrasi yang kalau bahasa Belandanya dulu biaya abonemen. Beliau minta itu dihilangkan. Wow, keren ini. Kerennya apa? Coba contoh kalau D2, ya sudah pasal D2 deh, ambil D1 saja. 10.000. 10.000 kita punya pelanggan berapa? 190.000. Artinya kami akan kehilangan sumber pendapatan dari sini 1,9 miliar per bulan. Tarif air itu kemampuan bayar air masyarakat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kemendagri tidak lebih dari 4% UMK. Tarif barunya ini dari tarif lama 28 dia akan bayar menjadi 30. Naiknya berapa ribu? Naiknya kecil aja. Soalnya dari 28.000 menjadi 30, artinya hanya 2.500 kurang lebih ya, rupiah. Tapi menikmati subsidi karena biaya dasar kita 5.300. Ini hasil catatan dari BPKP. Maka dia menikmati subsidi 22.000. Jadi kalau yang merasa di rumah itu D1, inilah nanti akan muncul bahwa Anda menikmati subsidi 29. Tapi kalau dia pakainya di atas 20, yang 5, karena tarifnya di atas biaya dasar, sudah lepas ya, dia mensubsidi dirinya sendiri. Kalau ada kelebihan itu, dan ini mengurangi. Wali Kota Samarinda Andi Harum menghadiri perayaan Natal 2025 dan Syukur Tahun Baru 2026 umat Kristen sekota Samarinda yang digelar di Plenary Hall Gor Kadri Oening, Jumat,
23 Januari 2026. Kehadiran wali kota menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan beragama yang harmonis di kota Samarinda. Kegiatan tersebut diikuti umat Kristen dari berbagai denominasi sebagai momentum mempererat kebersamaan dan persaudaraan lintas umat. Dalam sambutannya, Andi Harun mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Ia menegaskan bahwa suasana damai dan saling menghargai merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, wali kota juga mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud dalam upaya memajukan Kalimantan Timur, khususnya pembangunan di kota Samarinda agar berjalan lebih optimal dan merata. Tadi malam mendadak saya dipanggil ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuknya pertemuannya jam 9 pagi tadi sampai jam setengah 12. Dari kantor imigrasi langsung ke airport. Delay pula 1 jam. Akhirnya mendarat di APT Pranoto jam 7 malam hari ini. Langsung ganti baju, langsung kemari. Karena kalau nggak datang nanti ketua Bamak protes. Itu terlambat tadi donatur masuk, Pak Henry. Saya baru tahu, oh gara-gara ada anggota panitia ketua Bamak. Waktu Pak Henry datang melaporkan kepada saya bilang sama Pak Henry, tolong diundang Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur datang, saya tidak usah sambutan. Apa yang kita mau kirimkan pesan, jika Pak Gubernur datang dan syukur-syukur bisa mengundang seluruh pimpinan daerah di wilayah Kalimantan Timur, ini memberi pesan yang sangat kuat bagi persatuan nasional kita di kota Samarinda maupun di Kalimantan Timur. Tapi puji Tuhan, Pak Gubernur telah hadir di tengah-tengah kita melalui pesan yang disampaikan oleh Bapak A. Effendi Meru, bahwa beliau telah bersama dengan kita. Kita harus dukung seluruh program-program beliau yang bermanfaat buat masyarakat Kalimantan Timur, dan kita doakan beliau sukses memimpin Kalimantan Timur, membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Kalimantan Timur. Karena tidak boleh kita lepaskan kemajuan Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan beliau nanti juga akan berdampak pada kemajuan kota Samarinda. Oleh sebab itu, kita ucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah ikut berpartisipasi dan terus mendorong kemajuan Kalimantan Timur yang kita cintai. Hari ini, malam hari ini pula, kehadiran fisik beliau diwakilkan kepada Abang sendiri. Itu pertanda kuat bahwa jika kita semua bersatu, maka kemajuan pasti akan kita jemput bersama. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. SSC Samarinda. Setuju Pak, tanpa seremoni no problem. Selamat ulang tahun Samarinda, makin maju di usia baru. Lisar Skiwar. Still meaningful even without ceremonial. Keep moving forward, Samarinda. Sakrib Karbet. Semoga Samarinda semakin maju dan yang majemuk. Bisa bersatu padu. Amin. Jeffrey Rizky. Semoga Pak Wali sehat selalu dan dimudahkan menjalankan amanah rakyat karena Allah.
Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, sederhana dalam seremoni, kuat dalam refleksi, dan konsisten membangun untuk masa depan.